Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita masuk surga, maka di situ banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang bisa diterima. Apa saja yang kita minta di saat itu pasti diberikan oleh Allah. Bahkan kalau minta sesuatu yang di dunia ini diharamkan, maka di sana itu dihalalkan. Bahkan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat jika bisa bertemu dengan Allah. Jadi nanti dalam periode tertentu orang yang masuk surga itu diberi kesempatan untuk melihat wajahnya Allah. Nah, itu yang merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Nah, adakah di antara kita, bapak, ibu, saudara-saudara, atau saya yang tidak ingin masuk surga? Tentu ingin masuk surga semua ya. Tentu ingin masuk surga. Secara akal sehat itu kita pasti ingin masuk surga. Tapi ternyata menurut Nabi ada di antara kita itu, di antara umatnya Nabi itu yang tidak ingin masuk surga, yang enggan masuk surga. Siapa mereka itu? Coba kita lihat hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Wah, ini enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Nabi semuanya akan masuk surga. Kecuali, kata, nah ternyata ada kecualinya. Siapa yang kecuali ini? Mereka yang tidak mau masuk surga. Mereka yang enggan masuk surga. Para sahabat itu mendengar ini sangat heran ya, bagaimana bisa ada umatnya Nabi Muhammad yang tidak ingin masuk surga, yang enggan masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa may ya aba? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi menjawab, jangan-jangan kita termasuk orang yang dimaksud Nabi ini, maka kita harus waspada. Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Nah, apakah kita taat pada Nabi? Ayo kita evaluasi diri sendiri ya. Enggak usah kita mengevaluasi orang lain. Karena apa? Kalau mengevaluasi orang lain itu nanti rasanya akan nikmat sekali ya. Karena apa? Ketemu dengan kelemahan-kelemahan orang lain dan menganggap diri kita ini hebat gitu ya. Maka ayo kita evaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah taat kepada Rasul? Sebab apa? Menurut Rasul, siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Lalu lanjutan hadisnya, wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia telah tidak mau masuk surga. Jadi kita itu kalau mendurhakai Nabi, tidak taat pada Nabi, berarti kita tidak mau masuk surga. Dan masalahnya itu, kadang itu kita itu tidak sengaja untuk tidak taat kepada Rasul. Karena nafsu kita tidak bisa menahan nafsu, kita menjadi tidak taat. Karena kita kalah dengan godaan syaitan, kalah dengan godaan iblis. Syaitan dan iblis kalau menggoda manusia kan sangat halus ya, sehingga apa? Terasa tidak berbuat dosa kita, terasa tidak berbuat dosa. Maka
Mari kita evaluasi diri sendiri. Jangan sampai kita ini tidak taat kepada Rasul, apalagi tidak taatnya itu karena apa? Karena ketidaksengajaan kita. Ketidaksengajaan, karena kita tidak menyadarinya gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam beribadah misalnya, di dalam beribadah, maka ada di antara kita itu yang yang ibadahnya itu muspro, ya. Artinya tidak diterima oleh Allah. Karena karena tidak memenuhi syarat ibadah. Apa syarat agar ibadah itu bisa diterima? Insya Allah kita sudah sering mendengarkan ini, tapi tidak masalah kita dengarkan lagi. Lalu setelah kita ingat lagi itu, mari kita evaluasi. Jangan-jangan kita dalam perjalanan ini sudah mulai melenceng lagi. Itulah perlunya ngaji terus menerus, ya. Agar Agar kita itu diingatkan terus menerus itu. Sehingga kalau kita mau melenceng itu kita ada yang mengingatkan, ada yang mengingatkan. Coba syarat-syarat diterimanya ibadah, coba kita ingat lagi. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas karena Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1, Muslim nomor 1907 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, ya. Tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya pahala setiap amalan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Tergantung dengan apa yang ia niatkan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, coba kita perhatikan satu contoh aja misalnya. Kalau kita tahajud malam-malam, ya. Kalau kita tahajud malam-malam, jangan-jangan kita berniat karena ingin kaya misalnya. Karena ingin rezekinya mudah. Itu berarti sudah melenceng dari Dari tujuan orang beribadah. Orang beribadah itu harus niat karena Allah. Tidak karena macam-macam, tidak karena ingin kaya, tidak karena ingin rezekinya mudah. Maka niatkan tahajud kita, witir kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, dan lain sebagainya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ikhlas kita lakukan karena Allah. Nah, bagaimana kalau kita ingin kaya? Bagaimana kalau kita ingin rezekinya mudah? Kita berdoa, ya toh, kita berdoa, meminta kepada Allah. Bedakan nih, ya, beribadah karena Allah dengan meminta, berdoa kepada Allah, itu beda. Jadi kita tahajud, kita lakukan niat karena Allah. Setelah itu selesai, kita tahajud selesai, maka kita berdoa, meminta kepada Allah. Karena di waktu tahajud itu merupakan waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi bukan tahajudnya ingin kaya, bukan seperti itu. Tapi tahajudnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Setelah itu kita berdoa, meminta kepada Allah. Jadi dibedakan antara niat bertahajud dengan berdoa. Lalu syarat yang kedua, ini yang nafsu kita itu sering ingin melanggar ini. Bahkan iblis pun sering menggoda kita agar kita melanggarnya. Bahwa syarat agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah adalah harus sesuai contoh dari Rasulullah. Rasul pernah melakukannya gitu. Rasul pernah melakukannya. Kalau Rasul belum pernah melakukannya, lebih baik kita tidak usah melakukan. Untuk apa kita beribadah sangat banyak tapi tidak mencontoh Rasul? Ya mencontoh Rasul aja sudah banyak ya, sangat banyak. Apa saja misalnya? Yang wajib itu pasti sholat 5 waktu itu wajib, harus kita lakukan. Lalu setelah itu puasa di bulan Ramadan. Yang memenuhi syarat puasa ya. Tidak ada uzur, itu wajib puasa, itu harus kita lakukan. Lalu zakat mal, itu wajib kita lakukan kalau sudah memenuhi nisab dan sudah dimiliki harta itu selama setahun. Lalu harus haji, wajib kita lakukan haji itu apabila kita sudah memenuhi syarat untuk berhaji. Tapi kalau belum memenuhi syarat itu tidak wajib jadinya itu.
Setelah itu yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah itu loh kata Nabi, lakukan semampumu. Ya. Lakukan semampumu. Kalau kamu hebat untuk apa? Untuk puasa Senin Kemis, lakukan Senin Kemis. Se-istiqomah. Kalau itu sampai meninggal. Gitu. Lalu ditambahi dengan tahajud. Ya. Tapi yang puasa itu kalau kita kuat, kita jaga betul. Kalau kita kuatnya untuk tahajud, terus menerus setiap hari, kita jaga itu. Secara istiqomah. Sampai kita meninggal. Gitu. Ditambahi dengan apa amalan-amalan yang lain. Jadi Nabi menganjurkan pada kita kalau yang sunnah-sunnah itu lakukan semampu kita ya. Lakukan semampu kita. Sebab kalau kita ngoyo, kata Nabi kita pasti tidak akan kuat ya, pasti tidak akan kuat. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Jadi yang dilakukan Rasul itu kita lakukan ya, semampu kita ya. Semampu kita. Jangan Rasul tidak melakukan, kita apa? Kita bilang, Rasul itu sudah pasti surga, ya. Enggak perlu banyak-banyak ibadahnya. Kalau kita ini belum tentu surga, maka ibadahnya harus lebih banyak dari Rasul. Tidak seperti itu. Kalau Nabi tidak pernah melakukan, kita pun tidak melakukan. Bahkan kita pasti tidak kuat kalau apa? Kalau melakukan semua sunnah Rasul, pasti tidak kuat. Pasti tidak kuat. Coba kita pelajari ya. Kita pelajari. Masuk kamar mandi, Nabi berdoa. Keluar kamar mandi, Nabi berdoa. Pakai baju, Nabi berdoa. Melepaskan baju, Nabi berdoa. Makan, Nabi berdoa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali yang dilakukan Nabi. Mampu kita melakukan semua itu. Maka kita lakukan semampunya yang sunnah-sunnah. Jadi ibadah itu enggak perlu murko. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, gambaran bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan harus ada contohnya dari Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 20, Muslim nomor 1718 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ini hadis ini harus kita ingat-ingat terus ya. Barang siapa membuat suatu perkara amal ibadah, jadi kalau kita melakukan amal ibadah yang baru di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amal ibadah itu pasti ditolak. Nah itu ya, ini ya hadisnya. Kenapa kita itu tidak boleh mengada-ada ya, mengada-ada. Nabi enggak melakukan, kita mengada-adakan, kita ngarang sendiri gitu ya. Kita ngarang sendiri atau mengikuti sumber-sumber yang tidak jelas sumbernya gitu. Tidak ada hadis sahihnya, tidak ada dalil Al-Qur'annya gitu. Maka menurut Nabi di hadis riwayat Bukhari nomor 20 tadi, Muslim nomor 1718 dari Aisyah, ibadah seperti itu pasti ditolak. Pasti ditolak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita teladani juga dari Nabi agar kita ini tidak termasuk orang yang enggan masuk surga seperti yang disampaikan Nabi tadi itu. Nabi tadi bilang, barang siapa yang mengikutiku, yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mengingkariku, tidak taat kepadaku, kata Nabi, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Masuk surga. Teladani akhlak Nabi. Kalau menurut Aisyah, akhlak Nabi itu ya Al-Quran ya. Al-Quran. Coba kita baca satu saja ayat Al-Quran, akhlaknya Nabi ya. Di Quran surat 9 ayat 128. Tadi saya baca pada pembuka ini. Sekarang saya baca artinya. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dan dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Coba, itu akhlaknya Nabi. Berat penderitaan
penderitaanmu, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi kalau ada sahabat yang menderita, Nabi itu merasa berat, mikir dengan berat. Bagaimana caranya agar penderitaan itu hilang? Apakah kita punya akhlak seperti itu? Kalau tetangga kita merasa berat, merasa ada masalah, lalu kita apa? Kita berusaha untuk meringankannya. Coba, sulit ya. Lalu berikutnya, sangat menginginkan keselamatan. Jadi Nabi itu sangat menginginkan keselamatan dari semua umatnya ya. Kita pun kalau meneladani ini, kita pun ingin apa? Membuat apa? Tetangga kita, jamaah kita dan lain sebagainya agar apa? Agar bisa selamat, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan dari ayat ini, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi kita itu jangan memusuhi tetangga kita yang muslim, yang bermukmin ya. Karena apa? Karena menurut akhlaknya Nabi, kalau kita mau ikuti itu tadi, belas kasihan dan penyayang kepada apa? Sesama mukmin. Jangan bermusuhan sesama muslim. Musuh kita sebenarnya itu adalah iblis, syaitan ya. Bukan sesama manusia yang Islam ya, bukan sesama manusia. Maka dengan ini aja, satu ayat ini aja. Kalau kita amalkan sungguh luar biasa ya, dahsyat. Padahal menurut Aisyah, akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an ya. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Mari kita pelan-pelan kita berusaha apa? Berusaha untuk meniru akhlaknya Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang apa? Yang memenuhi kriteria tadi enggan masuk surga. Tapi kita termasuk orang yang pasti masuk surga menurut Nabi, yaitu orang yang taat kepada Nabi, orang yang mengikuti Nabi, cara beribadahnya ikut Nabi, akhlaknya meniru Nabi, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang pasti masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.